Kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Kami tim gembala dari GPPS Jemaat Sawahan, Jalan Arjuna 90, Surabaya. Kami tim gembala, saya Pendeta Sewi dan rekan saya sesama tim gembala, Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro, saya memberikan pengumuman kepada saudara. Pengumuman ini berkaitan dengan ibadah streaming dari GPPS Jemaat Sawahan. Kami mempunyai dua sarana di dalam ibadah streaming kami. Yang pertama melalui YouTube. Pada YouTube saudara bisa menulis GPPS Sawahan Official Ibadah Pagi. Dan ibadah yang kedua, saudara menulis GPPS Sawahan Official Ibadah Sore. Ini yang menjadi sarana yang pertama melalui YouTube. Yang kedua, sarana radio Sangkakala gelombang AM 1062. Kekasih Tuhan, untuk radio Sangkakala ini setiap hari Kamis pukul 17.30 sampai pukul 18. Kemudian hari Sabtu dan Minggu pada jam yang sama pukul 20 sampai pukul 21. Nah, di Radio Sangkakala ini sudah ada streaming dari khotbah-khotbah yang kami sampaikan. Saudara mungkin ada keperluan sehingga tidak bisa mengikuti pada jam siaran. Nah, di sini saudara bisa membuka YouTube juga. Saudara menulis radio Sangkakala Surabaya. Radio Sangkakala Surabaya. Nah, saudara bisa menulis nama kami sebagai tim gembala. Saya Pendeta Sewi. Kemudian rekan kami tim gembala, kami ya berdua yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menggembalakan di GPPS Jemaat Sawahan. Rekan kami ini Pendeta Yonatan Biantoro nantinya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai seluk-beluk dosa. Ini harus kita pahami, jangan sampai kita tanpa sadar kita melakukan dosa ya. Dengan kita tahu seluk-beluk ini, maka kita waspada. Jangan sampai ada dosa-dosa yang tidak diselesaikan, tidak tuntas di dalam hidup kita. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami panjatkan puji syukur karena kasih setia Tuhan. Kami manusia yang berdosa dari Adam dan Hawa yang tidak taat, sehingga keturunannya sampai kami sesuai Roma 3 ayat 23. Kami semua manusia berada di dalam dosa, semuanya, dan kami telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami ada di dalam dosa, kami di dalam kegelapan, kami tidak mempunyai pengharapan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang berkarya dengan karya yang besar, yang agung, pengorbanannya di kayu salib, menanggung dosa, sakit penyakit dan kelemahan kami. Kami yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, menerima Yesus di dalam hati yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kami mendapat jaminan, kepastian, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan yang indah ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro di dalam menyampaikan mengenai
seluk-beluk dosa ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberikan pengurapan yang baru kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro Wahono, menyampaikan khotbah dengan tema seluk-beluk dosa. Saya persilakan Bapak Yonatan. Ya, Shalom, selamat malam para kekasih Tuhan, pendengar Radio Sangkakala, dimanapun juga saudara berada yang bisa menangkap siaran ini. Saya Pendeta Yonatan Biantoro Wahono dari GPPS Jemaat Sawahan ingin membahas satu tema firman Tuhan yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu seluk-beluk dosa. Dengan tujuan kalau kita sudah mengerti mengenai dosa secara mendalam, kita bisa waspada supaya kita tidak melakukan dosa dan tidak hidup dalam dosa. Nah, saudara sekalian, dosa menyebabkan manusia mengalami kejatuhan rohani. Dosa juga menyebabkan manusia tidak pernah mencapai potensi puncak seperti yang dikehendaki oleh Allah, karena dosa akan menghambat semuanya itu. Dosa juga selalu berusaha untuk mengikat dan membelenggu manusia sampai selama-lamanya, saudara. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dosa selalu menawarkan kesenangan-kesenangan sehingga manusia bergelimang dan terjerumus dalam dosa karena selalu mengandung kesenangan-kesenangan. Coba kita baca saja di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan baik-baik bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan kata-kata menikmati kesenangan dari dosa. Jadi dosa selalu memberikan kesenangan-kesenangan yang bisa dinikmati, sehingga orang terus terjerumus dalam dosa dan tidak mau bangun dari dosa karena kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dosa. Jadi kita mesti perlu berhati-hati, jangan tertipu oleh tipu daya dosa, saudara. Demikian juga dikatakan bahwa dosa itu bisa menghambat apa yang baik dari kita. Mari kita bersama-sama juga membaca dalam Yeremia pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 berbunyi demikian, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kata-kata ini begitu jelas, saudara. Firman ini begitu jelas bahwa dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, maka dosa itu akan menghambat apa yang baik dari kita, saudara. Jadi apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang baik itu tidak pernah kita lakukan karena kita terjerumus dalam dosa. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati. Kalau saudara terus terjerumus dalam dosa, berarti apa yang baik dalam diri saudara itu terhambat. Itu sebabnya, saudara, saya katakan kita mesti hati-hati dalam hidup kita, supaya kita tidak terus-menerus terikat dan terbelenggu oleh dosa. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan waspada terhadap segala tipu daya dosa, supaya kita tidak sampai tertipu, saudara, sehingga kita masuk terjerumus terbelenggu dalam dosa. Di dalam Ibrani pasal 3:13, peringatan ini dengan keras, dengan jelas sekali dikatakan demikian, supaya kita waspada terhadap tipu daya dosa. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kita mesti harus waspada terhadap segala tipu daya dosa. Dosa itu menipu kita, saudara.
Dosa itu menipu kita sehingga kita tidak sadar kalau kita kehilangan keselamatan karena kita jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saudara, Alkitab dengan jelas mengingatkan pada kita, jangan mau kita tertipu oleh dosa. Kita harus mengambil keputusan. Kalau saat ini saudara sedang berada dalam dosa, ambil keputusan. Mari bangun, tinggalkan dosa saudara, bertobat saudara. Masih ada kesempatan di mana saudara untuk bangun kembali dan kembali pada Allah, menyesal atas segala dosa saudara, dan saudara akan diperbaharui oleh Tuhan. Bahkan saudara, Alkitab menjelaskan ada 3 hal yang perlu diwaspadai yang bisa menyeret manusia jatuh dalam dosa. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal yang perlu diwaspadai oleh firman Tuhan yang dikatakan yang bisa menyeret kita, bisa menipu kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah keinginan daging. Jadi perbuatan-perbuatan daging itu berlawanan dengan perbuatan roh. Keinginan daging berlawanan keinginan roh. Surat Galatia katakan keinginan roh itu menghidupkan, tetapi keinginan daging itu membinasakan, saudara. Itu sebabnya keinginan daging ini harus diwaspadai. Perbuatan-perbuatan daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata juga harus kita waspadai, saudara. Mata ini selalu ingin melihat sesuatu yang enak, saudara. Sesuatu yang akan membuat kita terjerumus dalam dosa. Kita mesti waspadai dalam keinginan mata. Demikian juga keangkuhan hidup, kesombongan hidup, kecongkaan hidup. Itu juga perlu diwaspadai. Karena banyak orang tidak sadar kalau dia angkuh, kalau dia congkak, kalau dia sombong. Dan itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Orang-orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Dia akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya, saudara, itu harus kita kenal lebih dahulu sebetulnya mengenai dosa dan segala hal yang berkaitan dengan dosa. Nah, hal yang kedua yang perlu saudara mengerti, saudara, ya, setelah kita membahas penjelasan sedikit tentang dosa, hal yang kedua yang perlu saudara mengerti adalah tentang definisi dosa. Definisi dosa itu apa sih? Dosa itu sebetulnya, dalam definisi tradisional, biasanya dosa itu dikatakan perbuatan melanggar hukum Allah atau melanggar perintah Allah, melanggar perintah Tuhan. Itu adalah definisi secara tradisional sesuai dengan ayat Alkitab di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi jelas definisi dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat 4 adalah pelanggaran hukum Allah, pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Saya beri contoh, misalnya perintah Tuhan mengatakan jangan berzina. Kalau saudara berzina berarti melanggar perintah Tuhan, berarti saudara berdosa. Demikian juga perintah Tuhan mengatakan hormatilah ayah ibumu, hormatilah orang tuamu. Kalau sampai kita melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan ini, kita tidak menghormati orang tua kita, kita juga berdosa. Perintah Tuhan yang lain misalnya jangan mengingini barang milik orang lain. Kalau kita merampas barang milik orang lain, kita juga berdosa. Firman Tuhan juga memberikan perintah Tuhan pada kita bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa. Nah, kalau hidup kita diisi dengan bersungut-sungut, kemudian menggerutu, maka kita berdosa, saudara. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan supaya hidup kita itu selalu dengan mengucap syukur. Nah, itu sebagai contoh definisi tentang dosa menurut definisi tradisional. Tetapi kalau definisi dikembangkan lagi, ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan lebih jauh apa itu dosa. Misalnya Yakobus 4 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi definisi dosa dalam ayat ini adalah
kalau saudara tahu apa yang baik dan saudara tidak melakukan itu adalah dosa. Saya beri contoh, misalnya kalau saudara mengerti ada orang yang tergeletak mungkin atau menyandar di pinggir jalan, dia kelaparan, kemudian saudara punya makanan, saudara mesti bisa memberikan makanan pada orang itu, tapi saudara tidak peduli, acuh tidak acuh, tidak mau tahu dengan nasib orang itu, saudara pergi begitu saja, padahal saudara bisa berbuat baik pada orang itu adalah dosa, kata Alkitab. Demikian juga kalau saudara melihat seorang nenek tua yang mau menyeberang jalan misalnya, dia kesulitan yang jalan, saudara ada waktu, saudara bisa menolong, tapi saudara mengeraskan hati untuk tidak mau peduli pada nenek tua itu. Saudara tidak mau untuk meluangkan waktu saudara untuk menolong nenek tua itu, maka itu juga dikatakan saudara tahu itu baik, berbuat baik pada nenek tua itu, dan saudara tidak melakukan, itu disebut juga dosa. Jadi dosa kalau dikembangkan itu lebih jauh, itu lebih banyak, saudara, definisinya. Saya cuma berikan 3 definisi saja di sini. Definisi yang ketiga yang saya berikan di dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya ini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini definisi yang ketiga yang saya berikan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ayat ini memberikan pada kita satu pengertian dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Mari kita lakukan semuanya dengan iman. Saudara harus punya iman bahwa Tuhan itu memelihara hidup saudara. Tuhan itu memenuhi kebutuhan hidup saudara. Saudara juga harus punya iman bahwa Tuhan itu menjaga dan melindungi saudara. Saudara juga harus punya iman bahwa Tuhan itu menyertai dalam setiap aktivitas apapun yang saudara lakukan. Dalam sehari ke sehari, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Jadi dalam seluruh aspek hidup saudara yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari, saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi saudara harus menjalani hidup saudara itu dengan iman, saudara. Harus menjalani hidup saudara itu dengan iman, supaya kita diluputkan dari dosa, saudara. Jadi kalau saya ulangi dalam definisi dosa ini, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap perintah-perintah Tuhan. Dosa adalah ketika saudara tahu yang baik, tahu untuk berbuat baik, tapi saudara tidak melakukan, itu juga disebut dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu juga disebut dosa. Jadi itu sekedar supaya saudara tahu apa definisi daripada dosa itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga, saudara. Ada 2 macam dosa yang perlu saudara ketahui, saudara. Yaitu yang pertama itu adalah disebut sebagai dosa asal atau dosa warisan atau dosa keturunan. Dosa yang diwarisi oleh semua manusia karena kejatuhan Adam. Jadi semua manusia, kata Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapapun juga manusia, tidak ada yang tidak berdosa, saudara. Termasuk saya juga berdosa. Semua orang itu berdosa. Karena kita ada keturunan Adam yang sudah berdosa, sehingga keturunannya juga mendapatkan dosa warisan atau dosa keturunan ini. Nah, dikatakan kata semua dalam Roma 3:23 itu dalam kata Yunaninya adalah pantos, yang diartikan setiap orang, setiap individu. Jadi semua ini punya pengertian setiap orang, setiap individu. Karena dikatakan setiap orang itu berdosa. Semua orang berdosa atau setiap orang itu berdosa. Kemudian kata berdosa itu menurut kata bahasa aslinya, bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan terjemahan yang tepat adalah berada di bawah dosa. Jadi berdosa ini diartikan berada di bawah dosa. Bukan perbuatan dosa, tapi berada di bawah dosa, yaitu dalam bahasa Yunaninya huk hamartin einai. Jadi huk hamartin einai, berada di bawah dosa. Nah, yang menarik sekali kata berada atau einai
itu bentuknya adalah present tense. Jadi keberadaan dalam dosa bagi manusia itu berlangsung juga terus-menerus sampai saat ini. Siapapun juga manusia juga semuanya berdosa. Saudara. Semuanya hidup di bawah dosa. Berada di bawah dosa. Tidak ada satupun yang luput dari kenyataan ini. Semua manusia punya dosa asal. Berada di bawah dosa. Itu dosa yang pertama. Dosa yang diwarisi oleh semua manusia. Karena kita keturunan Adam, dan Adam sudah jatuh dalam dosa. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa aktual. Nah, dosa aktual ini adalah dosa yang disebabkan karena akibat kita berada di bawah dosa. Nah, dosa aktual ini kadang-kadang disebut juga sebagai dosa perbuatan atau dosa tindakan. Itu dosa yang disertai dengan tindakan dan perbuatan dosa. Tapi juga mencakup kecenderungan untuk berbuat dosa. Belum melakukan dosa, tapi sudah dinilai dosa. Itu termasuk dosa aktual. Jadi bisa berbuat dosa, dinilai sebagai dosa. Kemudian belum berbuat dosa, ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu juga dinilai sebagai dosa. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya, saudara ya. Nah, dosa aktual ini, saudara, bisa dibagi dalam 4 bagian dosa. Yaitu bisa dengan dosa perbuatan yang pertama, yang jelas sekali bagaimana perbuatan dosa. Misalnya saja kita semua tahu kalau membunuh itu adalah dosa. Tidak ada orang yang meragukan membunuh adalah dosa. Karena ini suatu perbuatan dosa, saudara ya. Kemudian mencuri itu adalah dosa. Merampok itu adalah dosa. Memukul orang itu juga adalah dosa. Menipu orang itu adalah dosa. Ini jelas perbuatan dosa yang begitu jelas dan orang tidak perlu protes dan orang pasti setuju kalau ini adalah dosa. Ini dosa perbuatan, saudara. Tetapi juga ada dosa dalam pikiran. Saudara, misalnya dalam pikiran, ini hanya dalam pikiran, belum berbuat dosa. Saya katakan tadi, belum berbuat dosa tapi sudah nilai dosa. Ketika pikiran saudara dipenuhi dengan pikiran cabul, pikiran-pikiran pornografi, itu sudah dosa di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik saudara, belum berbuat dosa, baru pikiran saja. Itu adalah pikiran dosa. Itu kita harus waspadai, saudara. Kemudian dosa dalam hati, misalnya iri hati atau dengki, itu jelas dosa. Sakit hati atau dendam, itu juga jelas dosa. Atau misalnya kepahitan hati pada orang lain, itu juga jelas dosa, saudara. Jadi dosa dalam hati, saudara. Kemudian ada dosa dalam perkataan. Misalnya perkataan-perkataan kotor, itu dosa. Perkataan-perkataan yang menusuk hati orang lain, menyakiti hati orang lain, itu juga adalah dosa. Perkataan-perkataan yang menghina orang lain, itu juga adalah dosa. Perkataan-perkataan yang memojokkan, menjelek-jelekkan, mengolok-olok orang lain, saudara, itu adalah juga dosa, saudara. Jadi ada dosa perbuatan, ada dosa dalam pikiran, ada dosa dalam hati, dan ada dosa dalam perkataan. Nah, itu sebabnya kenapa dalam surat Yakobus dikatakan lidah itu kecil tetapi mematikan. Karena lidah kita itu bisa binasa, saudara. Lidah itu harus kita jaga betul-betul supaya perkataan kita tidak berisi perkataan-perkataan yang berdosa di hadapan Tuhan, ya. Jadi itu adalah dosa aktual, saudara. Jadi ada dosa asal dan juga ada dosa aktual. Itu adalah 2 macam dosa. Ya, jadi itu hal yang ketiga yang kita pelajari pada malam hari ini, saudara ya. Nah, kita akan melihat akibat dosa itu apa, saudara ya. Itu kita lihat hal yang keempat, apa akibat dosa. Di sini saya akan tinjau dari 6 sudut, 6 aspek. Kalau ditinjau dari aspek teologis, akibat dosa adalah hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Akibatnya manusia kehilangan hidup yang kekal di sorga. Itu akibat dosa ditinjau dari aspek teologis. Hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus sehingga manusia kehilangan hidup yang kekal di sorga. Nah, kalau ditinjau dari aspek psikologis, yaitu aspek emosi, kehendak, pikiran saudara tercemar oleh dosa.
Jadi aspek psikologis, kalau saudara berdosa, maka emosi saudara, kehendak saudara, pikiran saudara itu tercemar oleh dosa. Ingat baik-baik, itu adalah ditinjau dari aspek psikologis. Dari aspek sosiologis, hubungan saudara dengan sesama itu menjadi rusak akibat dosa. Kalau ditinjau dari aspek kosmologis, hubungan manusia dengan alam lingkungan menjadi rusak. Ekosistem menjadi rusak akibat dosa. Kalau ditinjau dari aspek genetis, maka sistem genetika menjadi rusak. Itu akibat dosa. Dari aspek antropologis, manusia mengalami kutuk, manusia mengalami penderitaan, sakit penyakit, sengsara, dan kematian akibat dosa. Kalau ditinjau dari segi aspek ekonomis, manusia harus berjerih lelah, bekerja keras untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya akibat dosa. Jadi saudara, kalau lihat akibat dosa, itu bisa ditinjau dari 6 aspek. Dari aspek teologis, hubungan manusia dengan Allah terputus, manusia kehilangan hidup yang kekal di sorga. Dari aspek psikologis, emosi, kehendak, pikiran manusia tercemar oleh dosa. Aspek sosiologis, hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Aspek kosmologis, hubungan manusia dengan alam lingkungan itu menjadi rusak. Rusaknya ekosistem karena dosa. Aspek genetis, sistem genetika menjadi rusak karena dosa. Aspek antropologis, manusia mengalami kutuk, mengalami penderitaan, sakit penyakit, sengsara, kematian karena dosa. Dan aspek ekonomis, manusia harus bekerja keras, berjerih lelah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya akibat daripada dosa. Itu hal-hal yang keempat yang kita pelajari tentang dosa. Nah, kita akan masuk bagian yang kelima, yaitu mengenai upah dosa. Nah, saudara, Roma pasal 6 ayat 23, ayat yang sangat terkenal sekali, dan saya percaya saudara sudah hafal ayat ini, saudara. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kebinasaan. Setiap manusia berdosa itu harus binasa. Tadi sudah kita pelajari bahwa setiap manusia, siapapun juga, itu berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, kalau sudah mengerti bahwa setiap manusia, setiap orang adalah berdosa, bagaimana manusia yang berdosa bisa menyelamatkan manusia yang lain? Tentu tidak mungkin, bukan? Sedangkan dirinya sendiri berdosa, bagaimana bisa menyelamatkan manusia yang lain? Tidak ada jalan keluar. Kalau kita mencari di antara manusia yang bisa menyelamatkan orang lain, tidak ada, saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara, karena kasih karunia Allah, maka Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berinkarnasi, lahir sebagai manusia, dan menanggung dosa saudara di atas kayu salib. Mati untuk menanggung dosa saudara, menebus dosa saudara, sehingga saudara yang dulunya harus binasa, sekarang mendapatkan jalan keluar, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menerima Dia sebagai Juru Selamat kita, maka saudara akan mendapatkan hidup yang kekal, tidak lagi binasa. Dari kebinasaan kekal menjadi kehidupan kekal. Jadi manusia berdosa memerlukan Juru Selamat, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Yesus itulah sebagai Juru Selamat. Yesus yang menebus dosa saudara, yang membayar segala hutang dosa saudara. Mestinya saudara dihukum dan harus mati, tetapi Yesus yang mati menanggung dosa saudara. Jadi segala hutang dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus, oleh darahnya yang tertumpah di kayu salib, saudara. Jadi upah dosa itu maut sudah diselesaikan oleh Yesus dengan karya salibnya, karya penebusannya dari kayu salib. Tinggal kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji nama Tuhan, Allah begitu baik, saudara, mengembalikan hak-hak manusia kembali. Yang dulunya harus dibawa murka Allah, harus dilemparkan dalam neraka, sekarang mendapatkan kesempatan kembali untuk dipulihkan, mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan, dan kita boleh berhak kembali untuk tinggal dan masuk di surga yang mulia, untuk tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, itulah hal yang kelima yang kita pelajari tentang dosa, saudara. Nah, kita akan lihat hal yang keenam.
saya akan berbicara di sini mengenai cara iblis menarik manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita pelajari bagaimana cara iblis menarik manusia untuk jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah dalam Yohanes 8 ayat 44. Di situ dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara, cara iblis untuk menarik manusia jatuh dalam dosa adalah iblis menipu manusia. Kenapa manusia ditipu oleh iblis? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Iblis itu adalah pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam mulut iblis. Apa yang diucapkan iblis semuanya itu tidak ada kebenaran. Karena dikatakan di dalam dia, di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Iblis itu pendusta. Jangan percaya sama iblis, saudara. Semua yang ditawarkan iblis itu semu. Kalau saudara misalnya mencari berkat dengan menyembah iblis, kelihatannya saudara diberkati. Saudara mungkin bisa menjadi kaya dengan menyembah iblis. Tapi itu semu, saudara. Karena itu harus dibayar dengan keselamatan saudara. Karena ada tumbal yang harus saudara bayar. Tumbal itu yang terakhir adalah keselamatan saudara. Jadi saudara, jangan mau ditipu iblis. Banyak orang menyembah iblis, ingin mendapatkan kesaktian. Ada orang menyembah iblis mendapatkan kekayaan. Jangan mau ditipu, saudara. Ada yang menyembah iblis ingin mendapatkan kesembuhan. Jadi itu adalah tipuan-tipuan iblis. Bahkan ada yang berkedok agama. Ada agama yang mengajarkan bahwa hubungan seks secara bebas itu adalah perwujudan kasih di antara sesama manusia. Ini kan sudah ajaran sangat sesat, saudara. Berhubungan seks bebas itu katanya perwujudan kasih Allah di antara sesama manusia. Itu kan sudah tidak benar, saudara. Penipuan besar-besaran. Itu sebabnya kita harus tahu cara iblis pertama untuk menarik manusia dalam dosa adalah iblis menipu manusia. Nah, kemudian cara iblis yang kedua, yaitu iblis menawarkan kemegahan dunia, saudara. Supaya saudara jatuh dalam dosa, iblis menawarkan kemegahan dunia. Saya berikan contoh ketika iblis ingin mencobai Yesus ya di padang gurun ya. Mari kita baca Matius 4 ayat 8-9 dikatakan demikian. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya kalau Yesus menyembah iblis. Nah, apakah Yesus tertarik, saudara? Tidak. Yesus tidak tertarik. Apa jawab Yesus ketika dia ditawari kemegahan dunia untuk menyembah iblis? Yesus menjawab begini, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus tidak mau menukarkan ibadah yang benar, menyembah Allah yang benar dengan segala kemegahan dunia. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan juga memperingatkan dengan jelas, apa gunanya kita mendapatkan dunia dan segala isinya kalau jiwamu binasa? Jangan kita menukar keselamatan kita dengan segala kemegahan dunia, saudara. Itu cara iblis ingin menarik saudara supaya jatuh dalam dosa. Dia tiwakan dunia dan segala kemegahannya supaya saudara masuk dalam dosa. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, saudara, iblis mencobai melalui
kelemahan manusia, melalui kebutuhan manusia, saudara. Cara iblis demikian. Kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 2 sampai 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, saudara perhatikan baik-baik. Iblis tahu keadaan Yesus. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Kebutuhan Yesus adalah makanan. Kan dikatakan laparlah Yesus. Maka iblis menawarkan, ubah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus tidak mau mengikuti kehendak iblis. Dia menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara perhatikan, kadang-kadang iblis mencobai kita dengan kelemahan kita, dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang saudara ditawari dengan kebutuhan, mungkin dengan makanan, tapi dengan cara yang tidak benar. Seperti yang saya katakan tadi, dengan pesugihan misalnya. Itu cara yang tidak benar. Kadang-kadang dengan kekayaan, saudara. Kalau engkau mau menjadi kaya, iblis bisa berikan kekayaan, tapi penukarannya adalah dengan keselamatan saudara. Jadi apa yang menjadi menarik manusia itu tawarkan kepada kita. Kita kadang lemah dengan harta kekayaan, sehingga kita mau saja menukarkan keselamatan dengan hal-hal yang seperti itu, yang sementara dan fana. Yang paling penting adalah hal kekal, bukan hal yang fana. Semua kekayaan ditinggalkan, saudara. Semua kedudukan ditinggalkan, nama besar ditinggalkan. Ketika kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, dan kita mati pun tidak juga membawa apa-apa. Semua ditinggalkan, saudara. Kita mesti hati-hati. Kadang iblis pandai. Dia mencobai melalui kebutuhan kita, keinginan kita, bahkan itu yang menjadi kelemahan kita. Kemudian cara yang keempat, iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pada waktu itu Allah memberikan suatu perintah yang sangat jelas, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, iblis putar balik firman Allah ini. Dia kata, engkau tidak akan mati, tapi kalau engkau makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, inilah bahaya kejatuhan dari manusia. Kesombongannya, saudara, ingin menjadi seperti Allah. Sehingga akhirnya Hawa terpikat dan kemudian dilanjutkan oleh Adam jatuh dalam dosa ini. Nah, saudara sekalian, perhatikan, iblis pandai memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Kita harus kuat dalam firman. Kita harus betul-betul mengerti, menguasai firman, saudara, supaya firman tidak diputarbalikkan oleh iblis supaya kita jatuh dalam dosa. Dan hal yang terakhir, bagaimana cara iblis untuk menyeret manusia jatuh dalam dosa. Iblis mengambil firman di hati orang percaya. Lukas 8 ayat 12. Lukas 8 ayat 12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, saudara perhatikan di sini, iblis mengambil firman yang baru didengar oleh orang itu. Nah, kenapa iblis mengambil firman? Iblis tahu suatu rahasia. Kalau manusia penuh dengan firman Allah, maka dia akan menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa. Itu sebabnya iblis berusaha untuk mengambil firman di hati orang percaya. Sehingga ketika
mereka diambil firman itu, maka manusia bisa jatuh dalam dosa. Coba kita perhatikan Mazmur 119 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berbunyi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita menyimpan janjimu atau firman Tuhan, Taurat Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita penuh firman, saudara, kita tidak akan berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ada 5 cara iblis supaya kita jatuh dalam dosa. Iblis menipu manusia, iblis menawarkan kemegahan dunia, iblis mencobai manusia melalui kebutuhan, kelemahan manusia. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, dan iblis mengambil firman di hati orang percaya, sehingga kita jatuh dalam dosa. Cara iblis demikian. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir, saudara, yaitu sifat dosa. Apa sifat dosa? Kita akan melihat dalam kisah Simpson, itu sangat jelas sekali, saudara. Sifat dosa yang pertama, dosa selalu menarik kita melakukan lebih jauh. Hati-hati, saudara. Mungkin mula-mula cuma ingin bermain-main dengan dosa, tapi akhirnya kita terseret jatuh dalam dosa. Kalau orang mula-mula bermain-main dengan narkoba, ingin coba dikit-dikit, lama-lama akhirnya kecanduan narkoba, jatuh dalam keterikatan narkoba, dan jatuh dalam dosa. Orang yang menjadi perokok, itu bukan langsung jadi perokok, saudara. Dia coba-coba sedikit-sedikit, lama-lama jadi perokok. Orang jadi pemabuk, dia coba-coba untuk minuman keras, lama-lama dia ketagihan minuman keras. Jadi dosa itu tidak langsung jatuh secara global, tidak. Mula-mula cuma ingin bermain-main saja, tapi akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, Simpson 3 kali bermain-main dalam dosa, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Ketika Delilah mencoba membujuk Simpson dalam Hakim 16 ayat yang ke-6, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-6, lalu berkatalah Delilah kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Nah, bermain-main Simpson yang pertama, dia ingin mempermainkan Delilah. Tujuannya adalah itu sebetulnya. Maka ayat yang ke-7, Hakim-Hakim 16, Simpson menjawab, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah, dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, ketika Delilah katakan, orang-orang Filistin menyegam engkau, Simpson, lalu Simpson memutuskan semua tali-tali itu. Ternyata dia bohong. Ini bermain-main pertama. Lalu merajuk lagi Delilah. Kemudian bermain-main yang kedua kali. Simpson katakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 11. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu Delilah menjerit lagi, orang-orang Filistin menyekap engkau, Simpson. Simpson bangun, lalu diputuskan lagi tali yang baru itu. Jadi dia juga bohong yang kedua, saudara. Lalu dia bermain-main yang ketiga. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 13. Berkatalah Delilah kepada Simpson, sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu ketika Delilah menjerit, ingin mencoba mengetes, setelah dia melakukan semua yang dikatakan Simpson, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Kembali Simpson bangun dan memutuskan seperti semula. 3 kali dia sudah bermain-main. Tetapi pada akhirnya Simpson jatuh juga karena ia terus memberi kesempatan kepada Delilah. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 17. Di situ perhatikan baik-baik. Berkatalah perempuan itu atau Delilah kepadanya,
Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dan ketika Delila mencoba lagi, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, dalam sini mencoba memutuskan, tidak bisa lagi, karena itu dia sudah jatuh. Karena itu sudah itu kebenaran, kepalanya dicukur dengan pisau cukur rambutnya. Perhatikan baik-baik saudara. Kenapa? Karena Delila memakai cinta. Aku cinta kepadamu, tapi ternyata engkau tidak tertuju padaku. 3 kali permainkan aku, dan dia merengek-rengek, terus mendesak-desak, akhirnya Simson jatuh. Itu akibat bermain-main dengan dosa, saudara. Akhirnya juga jatuh dia, sehingga akhirnya Tuhan meninggalkan dia, dikatakan. Dan akhirnya matanya dicungkil dan dibuat buta, saudara. Ya. Nah, sifat dosa yang kedua, dosa selalu menarik kita terperangkap lebih kuat. Nah, Hakim-Hakim 16 ayat 19 dikatakan, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Akhirnya Simson ditundukkan oleh Delila. Dibujuk Simson, tidur di pangkuan Delila, kemudian mungkin saudara, dia tertidur di pangkuan Delila, lalu dicukurlah ke7 rambut jalinnya, dan berhasillah Delila untuk menundukkan Simson. Simson terperangkap oleh cinta palsu daripada Delila, karena tujuan Delila adalah untuk mencari rahasia kekuatan Simson sesuai dengan permintaan Raja Filistin. Dan yang terakhir saudara, sifat dosa yang terakhir, dosa selalu menarik kita membayar lebih mahal. Coba kita perhatikan Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kemudian ayat 25, ketika hati mereka yang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saudara, Simson dipermalukan. Dia menderita, dia ditangkap, dicungkil kedua matanya, kemudian dia dirantai dan disuruh menggiling dan disuruh melawak. Seorang pahlawan Simson berubah menjadi pelawak. Kenapa? Karena dia jatuh, saudara. Jatuh di dalam permainannya sendiri. Jadi ingat, ada 3 sifat dosa. Dosa selalu menarik kita melakukan lebih jauh. Dosa selalu menarik kita terperangkap lebih kuat. Dan dosa selalu menarik kita membayar lebih mahal, saudara. Tapi puji nama Tuhan, setiap orang percaya sudah menang terhadap dosa, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita sudah mati bagi dosa dalam Roma 6 ayat yang kedua. Dan dalam ayat yang ke-6, Roma 6 ayat ke-6 dikatakan tubuh dosa kita hilang kuasanya sehingga kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Ayat yang ke-12, dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, sehingga engkau tidak menuruti keinginan dosa. Kemudian ayat yang ke-14, engkau tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ayat yang ke-17, engkau tidak lagi menjadi hamba dosa, karena engkau sudah sampai ayat 18 dikatakan engkau sudah dimerdekakan dari dosa. Puji nama Tuhan, kita sudah merdeka dari dosa, saudara. Saya sudah menjelaskan jalan singkat tentang dosa, dan yang kedua saya sudah jelaskan tentang definisi dosa.
Yang ketiga saya jelaskan tentang 2 macam dosa. Lalu yang keempat saya jelaskan tentang akibat dosa. Yang kelima tentang upah dosa. Bagaimana Yesus sudah membayar dosa saudara untuk mengangkat saudara dari kebinasaan. Kemudian yang keenam, bagaimana cara iblis menarik manusia jatuh dalam dosa. Dan yang ketujuh, bagaimana sifat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang hamba-Mu kupas melalui firman Allah ini tentang seluk-beluk dosa bisa memberikan wawasan yang lebih jauh bagi jemaat untuk berhati-hati supaya tidak jatuh dalam dosa, tidak dibelenggu, tidak diikat oleh dosa, karena sifat dosa selalu ingin mengikat manusia sampai selama-lamanya, sampai manusia binasa. Iblis seringkali memakai segala cara untuk menarik manusia untuk jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para pendengar, para kekasih Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan ini. Saya Pendeta Yonatan Biantoro Wahono dari GBS Jemaat Sawahan mengucapkan kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara.